Saya lebih berkelana keluar. Suka berkelana, nomaden. Nah, itu nomaden, betul. Mulai kapan ini, Mas, berkecimpung dan kenapa memilih kulit? Padahal kan kalau kita bicara kulit kan banyak pemain dan pengrajin di luaran sana. Ini sebentar Kang Mas, ini sambil di Aduh. Biar udaranya. Iya, udaranya biar lebih enak gitu Kang Mas. Dari mentah diolah untuk dibentuk tekstur permintaan baru diukir. Baru diukir. Dari pihak Cianjur sendiri dalam segi lingkungan, pemerintahan, orang, apakah mensupport? Kalaupun mensupport, responnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan saya berada di Farm Resort Manangkel, tepatnya di kaki Gunung Manangkel, Cianjur, di mana saya bertemu dengan salah satu penggiat budaya di daerah tersebut. Dengan sangat beruntung saya bisa berinteraksi dengan beliau. Ini beliau. Ya, siapa namanya, Mas, kalau boleh tahu? Panggilan itu Sukma, Mas. Sukma. Ya. Nama panggilan ya? Nama panggilan. Kalau nama asli? Nama asli itu Andri Ruswanti. Andri Ruswanti. Betul. Tinggal di mana, Mas Sukma? Tinggal di Cianjur. Cianjur. Selama ini sudah berapa lama berkecimpung di daerah Cianjur? Kurang lebih ya hampir setengah perjalanan usia, Kak Mas. Kalau memang pure fokus di Cianjur ya. Oke. Sisanya saya lebih berkelana keluar. Suka berkelana, nomaden. Nah, itu nomaden, betul. Betul, Kak Mas, betul. Kenapa tuh? Gini, Mas. Kalau asli berarti Jawa Barat. Asli Cianjur, Jawa Barat. Oke. Betul. Potensi apa, Mas? Selama Mas berkelana kemana-mana, mungkin memberikan interaksi terhadap orang sosial. Kenapa memilih Cianjur? Apa yang membuat daya tarik Mas Sukma untuk tinggal di Cianjur? Satu mungkin ibu dan bapak serta leluhur yang memang asli Cianjur, Kang Mas. Di sisi lain yang memang Cianjur itu menyimpan banyak sejarah yang memang penuh misteri. Begitu, Kang Mas. Horor berarti ya? Horor. Aduh, seru-seru. Selama gini, Mas, terlepas domisili Mas Sukma ya. Kegiatan apa Mas Sukma selama di Cianjur dari mulai lama sampai detik ini? Kalaupun bisnis apa? Kalau di bidang bisnis, saya selalu akan menggali bisnis apapun yang memang selama saya mampu, Mas. Tapi untuk saat ini saya sedang berusaha untuk memiliki sebuah nilai karya yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Semua aspek gitu ya? Semua aspek. Di antaranya adalah produk karya dari keluarga Menak. Ini karya kulit yang memang handmade, ada juga yang memang sudah menggunakan pengerjaannya secara mesin ya? Iya, betul sekali, Kang Mas. Kalau boleh tahu Menak itu apa, Mas? Karena banyak orang di luaran sana tidak mengerti. Betul. Begitu. Boleh dijelaskan, Mas Sukma? Kalau Menak saya ambil itu dari gelar bangsawan yang ada di Cianjur secara khusus. Tapi sebetulnya gelar Menak itu diambil dari gelar yang digunakan oleh bangsawan Pajajaran pada zaman dulu, Mas. Ya, Menak Pajajaran, dan itu ada di naskah-naskah Rumpaka Cianjuran. Betul. Berarti keturunan kerajaan gitu ya, Mas? Ceritanya gitu betul, ya? Betul, ceritanya seperti itu. Jadi dengan Mas Sukma dan tim atau saudara menentukan untuk bisnis kulit dengan konsep Menak, berarti untuk marketnya pastinya menengah ke atas dan kualitasnya bagus dong? Insya Allah, Mas. Mudah-mudahan kualitas dan jangkauannya bisa lebih bagus lah, Mas. Mantap. Insya Allah karyanya pun bisa lebih ditingkatkan, Mas. Mulai kapan ini, Mas, berkecimpung dan kenapa memilih kulit? Padahal kan kalau kita bicara kulit kan banyak pemain dan pengrajin di luaran sana. Yang menjadikan Mas Sukma yakin bahwa saya memilih kulit dengan konsep Menak dan berada di Cianjur. Itu kenapa? Kebetulan di Cianjur sendiri ada sebuah pabrik yang skupnya udah nilai
Skala Jangkauannya internasional udah, gitu ya? skalanya udah terbesar di Asia kalau nggak salah Kang Mas. Ya. Itu ada di daerah Cisarua, Cianjur. Sarua. Produk kulitnya bahan udah luar biasa. Terus kenapa saya bermain di kulit? Karena saya rasa kulit ini memiliki nilai yang memang dari zaman ke zaman itu nggak pernah putus. Peminatnya Ada itu pembaruan terus dengan berbeda model. Betul. Dari mulai zaman purbakala kayaknya sampai zaman kita sekarang kayaknya kulit ini benar-benar digandrungi gitu Kak Mas. Gitu ya. Betul. Seperti itulah Kak Mas kurang lebih. Mantap. Terus gini Mas, melihat orang modern sekarang kan banyak pilihan, banyak referensi yang menjadikan Menak nih yakin untuk melangkah maju dan yakin akan produknya, kualitasnya. Itu apa Mas? Saya memiliki nilai keyakinan pada diri sendiri Kak Mas, yang saya tanamkan keyakinan tersebut kepada keluarga. Bahwa selama kita memiliki nilai keyakinan dalam visi dan misi, kita mampu bersaing dengan orang-orang yang lebih hebat di luar sana. Nah, saya kenapa menggunakan nama Menak dengan keluarga? Ini untuk mengangkat bahwa kita pun sama memiliki hak untuk memiliki dharma hakikat bangsawan, tapi bukan meskipun kita dari golongan masyarakat biasa. Bahasa. Yang intinya kita mengangkat Simpatis budaya gitu ya? Itu kurang lebih seperti itu Kang Mas. Gitu. Terus di dalam produksinya Mas Sukma dan tim itu cuman kulit biasa bikin atau ada klasifikasi seperti ini bikin reguler di mana semua orang bisa menikmati dengan harga tertentu, atau ini yang handmade, atau ini yang spesial edisi. Apakah seperti itu? Betul Kang Mas. Seperti contoh ini pembuatan ini tentu berdasarkan pesanan Kang Mas. Ini request, karena ini handmade ya Bu. Berarti yang pesan memilih model segitu, betul, dimensi segitu, ukiran gitu. Betul. Dari mulai ukuran lebar bahan, tentu sesuai dengan ukuran pemesan. Dan ini proses pembuatannya lumayan memakan waktu yang tidak sebentar lah. Oke. Untuk satu biji. Untuk satu biji. Ini bisa proses pembuatannya bisa nyampe 2 hari 3 hari Kak Mas. Itu kulit apa Mas? Ini kulit sapi tapi nabati Kak Mas. Oke. Karena perbedaan kalau nabati itu bisa kita olah menjadi bentuk-bentuk ukiran. Berarti dari mentah diolah untuk dibentuk tekstur permintaan baru diukir. Itu Kak Mas. Seperti itu prosesnya. Nah ini juga sama. Sendal yang ini tergantung permintaan Kak Mas. Kita nggak sembarangan asal bikin. Karena memang ini peminatnya jarang. Gitu kan, tergantung pemesan. Jadi nggak asal gitu Kak Mas. Seperti itu kurang lebih Kak Mas. Tapi ada batasan size nggak sih Mas? Maksudnya kan ini kan kebetulan pas 41, terus ada orang order nih 46 sampai berapa gitu? Enggak. Bisa, insya Allah. Tapi basicnya handmade ya? Handmade Kak Mas. Yang membedakan untuk pasar, ini kan kalau dilihat secara kasat mata kan mungkin ini pakai mesin. Betul. Ya kan? Betul. Jadi semua orang bisa menilai untuk range harga. Betul. Nah, tapi kalau untuk menentukan range harga seperti ini dan waktunya, terus apabila dalam proses pengukirannya ada yang salah, itu tanggung jawab siapa? Tentu tanggung jawab saya selaku pembuat, Mas. Karena kita sudah komitmen bahwa ketika karya kita tidak sesuai dengan pemesan, ya kita bertanggung jawab untuk memperbaiki pesanan tersebut. Kita menjaga nilai kualitas. Betul. Ini sebentar Kak Mas, ini sambil biar udaranya. Iya, udaranya biar lebih enak gitu Kak Mas. Kamu lagi hujan Kak Mas? Iya, sangat fresh ini sore-sore ini. Alhamdulillah Kak Mas, alhamdulillah. Oh begitu. Selama ini mulai dari berdirinya atau melangkah bisnisnya Mas Sukma dan keluarga ini sudah banyak pemesan Mas? Alhamdulillah Kak Mas, untuk perwakilan karya sendiri ini salah satunya sendal ya. Ini udah nyampe di Maroko. Nah, yang ini nih, Mas. Oh, ini? Iya, yang handmade. Yang handmade sudah nyampe di Maroko. Ada juga yang di Australia kalau nggak salah. Ada juga yang kuotanya besar atau cuman berapa biji gitu? Cuman contoh aja Kak Mas. Contoh aja. Kita belum memiliki link khusus mungkin lah ya. Siap. Gitu Kang Mas. Tapi udah sampai luar negeri? Untuk contoh karya kita sudah ada perwakilannya di luar negeri lah Kang Mas, insya Allah. Selama memberikan sampel, pernah ada komplain nggak Mas? Alhamdulillah,
sampai detik hari ini belum ada komplain. Belum ada komplain. Belum ada komplain. Semoga orang luar negeri pun berkaca terhadap Indonesia bahwa budaya itu perlu dikaji, Betul sekali. dilestarikan ya Mas. Betul sekali. Terus dalam perjalanan produksi kulit tersebut, ada nggak Mas dinamika sisi negatif dan positif baik secara manajerial atau pengaturan sistem produksi dengan market? Karena kan persaingan sangat ketat. Betul sekali. Tentu ada Kak Mas. Ada persaingan yang memang itu sudah menjadi bagian daripada daripada sebuah proses lah Kak Mas. Oke. Ya. Tapi saya selalu akan berusaha dengan keluarga untuk kita selalu stabil. Yang memberikan keyakinan stabil itu apa? Maksudnya kan ada kunci-kunci. Kadang-kadang kan emosional orang nggak bisa Betul. diatur, ya kan? Yang membuat saya tetap menjaga kestabilan dalam semangat berkarya itu hanya satu Kak Mas. Ketika energi diri kita positif dengan segala keyakinan, leluhur akan merestui, alam semesta pun akan merestui, dan tentu akan menghantarkan kita terhadap sebuah kesuksesan yang diharapkan. Hanya itu Kak Mas. Berarti saya bisa sedikit mengambil kesimpulan kecil di dalam bisnis Mas Sukma dan keluarga itu punya basic basic emosional terlepas diri sendiri dan histori sejarah. Betul sekali Kak Mas. Betul sekali. Kalau ini Mas, tas seperti ini apa nih? Kayu ya? Ini kolaborasi kulit dengan kayu Kak Mas. Oh. Ini dengan kayu yang memang khusus ya pengolahannya, tapi ini lumayan bobotnya agak sedikit berat. Ya ini kita sambil belajar mengkolaborasi antara bahan kulit dengan bahan kayu. Ini kayu dari apa Mas Sukma? Ini kayunya kayu cemara. Cemara Kak Mas. Ini kayunya. Oh. Seperti itu ya, di kolaborasi dengan ukiran-ukiran. Baru tahu loh aku. Tas kombinasi dengan kayu dan ada peminat. Alhamdulillah ada Kak Mas, ada. Makanya kan kita coba buat sampel dan ternyata peminatnya ada, alhamdulillah. Meskipun ya itulah, karena mungkin situasi dan kondisi untuk saat ini yang tidak perlu kita bicarakan Kak Mas. Gitu. Tapi insya Allah saya yakin bahwa situasi ini akan berubah menjadi lebih baik. Amin. Saya yakin. Amin. Benar-benar. Perjalanannya Mas Sukma dan tim untuk produksi kulit, kembali lagi ke kulit ya Mas, karena ini seru untuk digali sebenarnya. Tapi persaingan di luar tentang kualitas, semua perusahaan, semua pengrajin kan punya SOP bahwa kualitas itu utama. Yang bisa mengarahkan dan bisa melirik terhadap menak produknya Mas Sukma dan tim itu apa? Saya memiliki Kak Mas? Kalau ini SOP lah Kak Mas ya. Jadi kalau saya pribadi dengan teman-teman yang memang untuk keluar itu saya perkenalkan tarumpahnya. Nah tarumpah ini kan memiliki nilai historis sejarah yang memang ini di Nusantara adanya. Jadi tarumpah ini yang justru jadi unggulannya ke depan. Apa itu tarumpah itu apa? Tarumpah itu jenis sendal, tapi bukan sendal yang ini, bukan juga yang ini. Kebetulan memang contohnya nggak saya bawa ya betul. Tapi memang tarumpah inilah yang menjadi unggulan nanti ke depan. Di produknya menak ini. Betul, makanya kita berani bersaing karena kita berbicara ya karya ini mengangkat nilai-nilai budaya leluhur yang diterapkan lagi di kondisi zaman modern kita sekarang ya. Betul sekali. Tapi untuk harganya Mas, kalau kita bicara handmade, karya sendiri, itu kan orang awam tuh pikirannya mahal. Ya kan? Betul. Apalagi di era sekarang itu kan banyak pilihan. Betul. Kalau menurut Mas Sukma, worth it nggak antara produksi yang handmade dengan kualitas seperti ini dengan harga yang dari Mas Sukma? Bisa mengakomodir orang-orang warga sekarang itu untuk beli nggak? Apakah terlalu mahal? Ataukah biasa aja? Ataukah sesuai harga dengan kualitas? Betul. Sebetulnya masalah harga kita bisa siasati Kak Mas. Ya kita juga lihat siapa pembeli kita, kelas pembelinya siapa gitu kan. Kalau jadi melihat kelas pembelinya. Betul. Berarti fleksibel untuk harga. Betul. Karena gini Kak Mas, ketika ada saudara kita yang sangat menyukai karya kita dengan penuh perasaan, kita tidak lagi berbicara nilai keuangan yang sifatnya seperti kita menjual terhadap orang-orang yang banyak uang.
Oke. Tapi kita sudah berbicara rasa. Berarti karya, sejarah, pengalaman, dan emosional. Mantap. Perpaduan yang kompleks itu. Terima kasih kawan, terima kasih. Iya. Kebanyakan kan orang kan namanya membuat suatu usaha di mana dinaungin perusahaan, pengennya kualitas ya bagus, itu wajar, normatif, tapi impact-nya juga banyak. Betul gitu. sekali. Tapi aku baru dengar dari Mas Sukma mengunggulkan bahwa pendekatan emosional itu bisa menentukan harga. Betul sekali itu Kang. Gitu ya. Itu yang akan menjadi nilai keunggulan kami di keluarga Menak. Berarti bisnis sembari menjalin persaudaraan. Itu yang lebih utama bagi kami. Begitu Kang Mas. Unik loh, guys. Di daerah Cianjur, saya menemukan pebisnis yang dimulai dari kepercayaan diri, dengan kemampuannya untuk keluarganya, untuk orang lain yang mau belajar, selalu membuka wawasan ya Mas ya. Betul sekali Kang. Betul. Coba belajar dengan Mas Sukma deh. Insya Allah. Dijamin. Dalam artian bukan bisa, tapi dari teman-teman juga, kalaupun sudah punya niat, coba ditekunin. Kulit itu banyak varian, banyak celah, dan tidak harus mahal. Tergantung bagaimana kalian mengemas produksi serta kualitasnya, guys. Gitu. Betul sekali, betul sekali. Berarti udah berapa tahun Mas jalan? Saya jalan menggarap seni di bidang kulit ini kurang lebih sekitar 3 tahun ya Mas. 2 tahun. 3 tahun, tapi ya alhamdulillah saya tidak hanya tidak hanya memberikan ilmu pengalaman tentang kulit ke saudara-saudara yang di Cianjur, tapi saya sebarkan di antaranya di Sumedang sampai Bandung. Itu masih wilayah Cianjur, Badung, Sumedang, Jawa Barat dalam tanda kutip ya. Ya. Ada niat nggak untuk dikembangkan di Jawa Tengah semuanya, bahwa dengan brand Cianjur tanda kutip Menak, orang Jawa Tengah pun bisa menikmati? Itu yang menjadi harapan kami di keluarga Menak. Dan mudah-mudahan dengan kedatangannya Kang Mas itu menjadi salah satu jembatan dan motivasi bagi kami di keluarga Menak. Amin. Sangat istimewa. Hari ini saya berbangga diri dengan Mas Sukma dan keluarga, terutama bisa menemukan celah bisnis di mana mengunggulkan emosional, guys. Itu jarang ditemui, tapi tetap ada. Buktinya beliau. Gitu. Dalam perjalanan 3 tahun, Mas, pernah nggak, maaf ya, diomongin, oh produknya nggak sesuai, oh produknya terlalu lama nunggunya, oh kemahalan, gitu? Tentu itu ada Kang Mas. Tentu itu ada, tapi sudah menjadi bagian daripada resiko, dan itu sebuah cambuk yang membuat menambah motivasi kita untuk lebih mantap dalam berkarya. Cara mensikapinya? Dengan santai, dengan santun. Oh, nggak perlu harus dengan emosional bahwa ini udah serius, kualitasnya bagus, gitu nggak? Enggak. Legowo kalau orang Jawa bilang ya? Karena kita menjaga marwah Menaknya ini, Mas. Oh, karena dari kasta kerajaan itu tadi. Betul, ya? Betul. Meskipun saya mungkin bukan dari golongan bangsawan. Tapi saya sangat menjaga marwah gelar Menaknya ini. Karena itu akan menjadi nilai ciri khas yang unggul nanti ke depan. Itu Kang Mas. Oh gitu. Kalau ini Mas, dari keturunan kerajaan atau silsilah kerajaan, apakah cuman Menak namanya? Apakah ada nama lain? Terus kalaupun ada nama lain, ada pilihan lah gitu diantaranya atau 2, 3, dan kenapa milih Menak? Kebetulan saya orang Cianjur, Kang Mas. Sebetulnya kalau berbicara gelar bangsawan yang ada di wilayah Tatar Sunda, Jawa Barat ini sebetulnya banyak. Ada yang Rakean kalau zaman dulu ya Kang Mas, ada yang Rahadian, ada juga yang Raden. Berkayak Jawa juga ya, Raden juga ada. Sama Kang Mas. Tapi kalau Menak ini agak sedikit spesial. Kenapa? Itu, spesialnya apa? Spesialnya itu pada saat saya main ke wilayah suku Baduy, di wilayah Kanekes. Pada saat Puun bertanya, saya datang dari mana, itu Puun berbicara, dia Menak. Ketika saya bilang bahwa saya dari Cianjur, Puun bilang, dia Menak. Dia Menak, gitu kan. Nah ini ada
Berarti orang lain yang bilang? Iya. Oh. Nggak ada yang namanya mungkin, tapi mohon maaf takutnya saya salah ya. Iya. Tapi yang apa ya, yang saya pernah dengar kalau di Bandung atau di tempat-tempat yang lain lah ya, itu ada yang Aom tadi kan, ada yang Rahadian, ada yang Rakean atau banyak lah ya, atau secara umum Raden. Tapi kalau Menak ini justru adanya di Cianjur. Lebih spesifik ke daerah Cianjur. Ke Cianjur. Dulunya itu Pajajaran, Menak Pajajaran. Seperti ada sebuah rumpaka di Haliang Cianjuran, Kang Mas, yang kurang lebih seperti ini. Menak Pajajaran. Seperti itulah, Kang Mas. Langgam ya, kayak lagu ya. Nah itu dia. Itu kurang lebih seperti itu. Itu kurang lebih apa namanya, papatet. Seperti itu, Kang Mas. Seru. Dan kaget pastinya Mas. Saya sendiri nggak nyangka orang punya planning usaha, terus dia masih mengangkat budaya ya Jawa Barat mungkin yang mau dikembangkan di Jawa Tengah, tetap dengan fokus di Menak Cianjur. Mungkin baru salah satu dari beberapa orang yang baru masuk mah. Alhamdulillah. Dan saya pun kaget untuk menentukan, di mana-mana kan orang memproduksi barang itu di kepalanya sudah terpikir, oh ini produksi HPP sekian dijual sekian. Betul. Tapi kalau ini enggak. Kalau aku lihat kayak handmade, Mas Sukma menyatakan bahwa range harga tergantung nawa itu niatnya orang ingin membuat. Betul sekali, Mas. Betul sekali. Berarti mengunggulkan emosional tapi nggak perlu nggak perlu bertinggi ego untuk ngasih harga mahal ya. Betul sekali, Kang Mas. Karena saya sebagai, ya mungkin kalau kategori seniman saya belum masuk lah, Kang Mas ya. Minimal saya memiliki karya seni. Oke. Saya memiliki sebuah konsep pemahaman. Pada saat berbicara seni, ketika seseorang menyukai nilai karya seni saya, itu sudah berbicara rasa. Ketika sudah berbicara rasa, itu tidak lagi bisa diukur oleh nilai materi yang namanya uang. Oke. Itu nilai plus bagi saya. Ada kenikmatan tersendiri pada saat orang itu benar-benar menyukai karya saya, tapi dia nggak punya uang. Dan itu saya kasihkan. Sampai segitunya? Alhamdulillah, Kak Mas. Mungkin ini salah satunya ya, mungkin nggak bagus ya diceritakan, tapi itu salah satu real. Ketika orang menyukai karya saya tidak lagi berbicara uang. Saya kasihkan. Karena itu sebuah nilai penghargaan yang luar biasa. Seperti itu, Kak Mas. Itu ya. Betul. Berarti menyebarkan budaya dalam bisnis kulit, ya kan? Betul. Biar orang itu tahu sejarah. Betul. Tanpa harus memberikan harga yang tinggi. Betul. Dan itu salah satu strategi marketing kalau menurut saya. Itu strategi marketing Bagi saya. Tuh guys, liatin. Strategi marketing 2023 mungkin ya bisa dikatakan mengutamakan emosional dan keyakinan diri untuk berinteraksi. Betul sekali. Betul sekali, Kak Mas. Dan satu lagi nih Mas, mungkin pertanyaan yang agak sedikit tajam. Siap. Selama produksi jalan, menentukan produk, kualitas, sampai harga pemasaran, dari pihak Cianjur sendiri, dalam segi lingkungan, pemerintahan, orang, apakah mensupport? Kalaupun mensupport, responnya seperti apa? Betul. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap para sesepuh di Cianjur, para tokoh di Cianjur, dan para pejabat di Cianjur, ya saya harus jujur, Kak Mas. Sampai detik hari ini, saya awal menciptakan Tarumpah Cianjur, saya juga coba membuat sebuah brand di produk yang lain dengan membawa nama Menak. Hasilnya alhamdulillah. Sampai detik hari ini hanya berterima kasih dan tidak ada support apapun. Oh. Seperti itu kurang lebih, tanpa mengurangi rasa hormat saya, Kang Mas, terhadap tokoh-tokoh. Jadi sudah mulai menyebar tapi belum ada support dari pemerintah, dari Oke. Betul. Tapi dengan tidak ada support itu tetap memproduksi terus. Saya tidak akan pernah berhenti untuk berkarya, Kang Mas, dalam hal apapun selama diminati, walaupun pemerintah Cianjur tidak pernah mensupport saya.
saya tidak akan pernah berhenti berbuat kebaikan. Itu motivasi saya, Kang Mas. Semoga dengan bincang-bincang kita hari ini Siap, Kang Mas. dapat langkah insya Allah yang lebih kecil tapi pasti. Betul, dari Mas. pihak Mas dengan keluarga serta kru di belakangnya Mas, dari pihak pemerintahan semoga menyorot Amin. bahwa Cianjur punya produk yang berkualitas. Amin. Terima kasih. Dengan mengunggulkan emosional. Betul sekali, Kang Mas. Begitu, Betul. guys. Terima kasih. Mas Sukma, sekali lagi saya terima kasih. Sama-sama. Ngobrol-ngobrol singkat, bermutu, dan aku bilang istimewa. Terima kasih, Kang Mas. Terima kasih. Dan saya pun sangat berterima kasih atas kedatangan Kang Mas beserta kru yang sangat luar biasa, dan ini bagi saya itu sebuah kehormatan yang tiada tara. Amin, amin, Terima amin. kasih, Terima Kang kasih. Mas. Semoga Kang Mas selalu sehat, Amin. selalu semangat untuk membangun negeri yang luar biasa ini. Amin, amin ya Allah. Terima kasih doanya Mas. Sama-sama. Ya udah guys, jangan lupa subscribe, like dan komen.